Penumpang mulai padati Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik lebih awal jelang libur panjang, Natal dan Tahun Baru. Dan untuk memantau suasana terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, selamat pagi Sufi. Kita ingin mendapatkan bagaimana pantauan arus mudik jelang Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Sufi. Sufi. Ya, baik, tampaknya kita memiliki kendala komunikasi dengan Sufiani Tanjung. Selanjutnya kita ke informasi pidato Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengenai bacaan amin dalam sholat dan menunjuk satu jari di tahiyat akhir yang viral di media sosial. Tidak hanya menuai kecaman warganet, candaan Zulhas ini juga menuai protes dari tim sukses pasangan Anies Mohaimin. Ya, betul. Nah, sementara itu seratusan kader dan simpatisan PDIP Kota Solo, Jawa Tengah melakukan deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Inilah sepenggal candaan sholat dan tahiyat akhir yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 19 Desember 2023 lalu. Ia menyebut saat ini usai bacaan Al-Fatihah dalam sholat ada pendukung Prabowo yang tak lagi membaca amin. Zulhas juga mengatakan dalam tahiyat seharusnya jari telunjuk menunjukkan satu jari, tapi sekarang ada pendukung Prabowo yang menunjuk dengan dua jari. Candaan tentang bacaan sholat dan jari telunjuk tahiyat ini menuai banyak kecaman lantaran dinilai menyinggung umat Islam. Itu lahir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Juru bicara tim sukses pasangan Amin Jawa Timur Muhammad Fauzan menilai candaan tersebut tidak patut dilontarkan Zulhas yang merupakan ketua umum partai dan seorang menteri. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Nah, saya kira Pak Zulkifli Hasan harus segera melakukan klarifikasi apa maksud dari candaannya tersebut, karena masyarakat muslim bisa tersinggung loh dengan bercandaan-bercandaan yang tidak perlu seperti itu, apalagi ini tensi suhu politik sudah mulai naik. Seratusan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kota Solo, Jawa Tengah Rabu malam melakukan deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2 Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi dukungan dari kader dan simpatisan partai bergambar banteng ini dilakukan di dua tempat, yakni di Kecamatan Laweyan dan Pasar Kliwon Kota Solo yang notabene terkenal dengan julukan Kandang Banteng. Sebelum melakukan deklarasi, perwakilan dari kader PDIP bahkan sempat menunjukkan kartu tanda anggota PDI Perjuangan milik mereka. Salah satu kader PDI Perjuangan, Bambang, mengaku mengalihkan dukungan ke paslon nomor urut 2 karena paslon Prabowo dan Gibran dinilai mampu dan mempunyai kapasitas untuk melanjutkan program Jokowi yang sudah berjalan selama ini. Saya sebagai kader tetap tulus kepada Pak Jokowi, karena saya melihat Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi memimpin negara ini berhasil dan terbukti dan dilanjutkan oleh putranya. Sebelumnya, 60 kader dan simpatisan PDIP Kota Solo juga melakukan hal yang sama di Kecamatan Laweyan, Solo. Gelombang dukungan dari kader dan simpatisan PDIP Solo untuk Lasli nomor urut 02 kemungkinan masih akan terus berlanjut, mengingat efek Jokowi di Kota Bengawan masih sangat kuat. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku siap menjawab pertanyaan debat kedua pada 22 Desember mendatang. Ia mengaku akan menjawab sesuai pengetahuannya karena debat merupakan adu kemampuan dalam menangkap masalah. Hal ini disampaikan Mahfud pada Rabu sore saat menghadiri acara peringatan Migran Internasional selaku Menko Polhukam. Ya, pokoknya kalau saya ditanya apa saja nanti saya jawab sesuai pengetahuannya. Namanya kan debat itu bukan ujian disertasi. Ditanya kemampuan menangkap masalah. Kalau saya Debat calon wakil presiden akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Setelah sebelumnya debat pertama yang merupakan debat calon presiden digelar pada 12 Desember lalu.
Tim Liputan CNN Indonesia.